Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muzaki Ardiansyah dari Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Trunojoyo Madura angkatan 2022 dari kelas C. NIM saya 139 dan kali ini saya akan mempresentasikan paper saya yang bertemakan aliran sisi penawaran dalam mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi dengan judul Pengaruh Insentif PPNBM tahun 2021 terhadap penjualan mobil di Indonesia. Yang pertama yaitu pendahuluan. Kita bahas dari latar belakangnya dulu. Pandemi COVID-19 membuat banyak negara mengalami dampak penurunan ekonomi secara pendapatan. Nah, kasus ini juga terjadi di Indonesia, salah satunya pada bidang otomotif. Nah, untuk mengatasinya itu pemerintah menggunakan pendekatan supply side, yaitu lebih memfokuskan kepada produsennya bukan ke konsumennya. Pada paper ini saya menggunakan metode kuantitatif regresi untuk membandingkan antara insentif PPNBM tahun 2021 dengan jumlah penjualan kendaraan bermotor yang diambil dari data World Sales. Nah, langkah strategis yang diambil pemerintah RI dalam mendorong perkembangan pasar otomotif di Indonesia dilakukan dengan cara itu tadi, memberikan insentif pajak. Namun, kira-kira seberapa besar sampai pemerintah ini melanjutkan insentif itu sampai di tahun 2022? Kita akan bahas pada slide berikutnya. Berikutnya yaitu landasan teori yang terdiri dari tinjauan literatur, penelitian terdahulu, dan konsep pemikiran. Nah, menurut Lipsetti dan Steiner tahun 1981, aliran sisi penawaran itu adalah konsep pemikiran yang mirip dengan yang dikemukakan oleh Adam Smith di teori klasik, di mana kita dalam mengatasi sebuah kasus perekonomian lebih menekankan pada penanganan supply-nya atau penawarannya, yaitu dari sisi produsen kita buat lebih terstruktur supaya memikat daya konsumsi yang lebih tinggi. Itu sama halnya seperti kebijakan pemerintah yang memberikan intensif 100% pada tahun 2021 untuk PPNBM mobil dalam kondisi baru. Nah, itu ternyata mampu memberikan dampak positif pada negara, karena walaupun mereka menghilangkan satu jenis pajak, namun mereka masih mendapatkan 3 asupan pajak dalam kuantitas yang makin besar, karena waktu itu memang penjualan otomotif sedang turun. Jadi kalau didorong penjualannya itu menyebabkan lonjakan permintaan sangat tinggi. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Nah, apa sih fungsinya penelitian terdahulu itu di sebuah paper? Fungsinya adalah untuk dijadikan sebagai referensi dalam membuat sebuah artikel. Nah, ini saya membuat artikel ini berdasarkan referensi yang dianjurkan oleh dosen pengampu mata kuliah SPE, yaitu Pak Sutikno, dari website resmi internasional yang namanya Scopus. Nah, kalau misalnya semua artikel itu dirangkai, dikorelasikan, akan membentuk sebuah pola yang Anda bisa lihat di layar. Kemudian berikutnya yaitu kita bahas tentang PPNBM. Apa itu PPNBM? Menurut Mardiasmo tahun 2009 merupakan jenis pajak penjualan barang mewah yang dikenakan hanya 1 kali ketika transaksi penyerahan jual beli barang tersebut dalam kondisi baru. Pajak ini dipungut oleh pemerintah untuk kategori barang-barang yang termasuk mewah. Karena itu, barang-barang yang dikategorikan mewah itu kalau dalam kondisi bekas dia tidak mengandung PPNBM, hanya dalam kondisi barunya saja. Selanjutnya yaitu insentif. Baik insentif PPNBM yang ditujukan oleh pemerintah Indonesia untuk mendorong perekonomian Indonesia di bidang otomotif ini merupakan salah satu bentuk tanggapan atas krisis ekonomi pada pandemi COVID-19 yang kemarin. Berdasarkan keputusan Menteri Perindustrian nomor 169 tahun 2021 tentang
kendaraan bermotor dengan PPNBM atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah ditanggung oleh pemerintah pada tahun anggaran 2021. Selanjutnya kita masuk pada bab 3, yaitu metodologi penelitian. Di penelitian ini saya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan uji analisis regresi dan uji T untuk melakukan pengujian data-data yang telah didapatkan. Untuk datanya sendiri itu bersumber dari Gaikindo yang merupakan situs resmi informasi otomotif Indonesia dalam hal penjualan maupun update berita-berita terbaru di sana. Slide berikutnya yaitu bab 4 atau pembahasan. Nah, bisa Anda lihat pembahasan untuk slide yang pertama ini merupakan perbandingan penjualan wholesalers sebelum dan sesudah penerapan insentif pajak tahun 2021. Di bulan Februari 2021 Anda bisa lihat ini merupakan penurunan yang sangat drastis. Penurunannya itu sekitar, kalau saya nggak salah, sekitar 500 sampai 1000 unit mobil dari bulan Februari di tahun 2020 kemarin. Nah, di bulan Maret penerapan insentif 100% 0 PPNBM itu membuat lonjakan permintaan akan mobil terjadi, dan bisa Anda lihat ini datanya sangat luar biasa menggembirakan di bulan Maret. Selanjutnya yaitu kita bahas tentang hasil yang telah saya dapatkan dari analisis regresi. Berdasarkan data dari Gaikindo yang telah diolah dengan jumlah observasi sebanyak 14.184, maka didapatkanlah 591 unit analisis yang terdiri atas 134 unit analisis yang memperoleh keringanan PPNBM dan 457 unit yang tidak memperoleh keringanan PPNBM. Oke. Rata-rata nilai yang dimiliki oleh unit analisis PPNBM itu cenderung lebih besar dibandingkan yang tidak. Untuk penjualan rata-rata unit analisis yang dapat insentif itu sekitar 160,90 unit, dan itu artinya setara dengan 2,7 kali penjualan rata-rata unit analisis yang tidak mendapatkan insentif. Lantas, hasil regresi menggunakan data estimasi jangka panjang yang berkisar hingga bulan Agustus 2021 yang telah saya lakukan menunjukkan hasil positif dan memiliki kemajuan signifikan. Berdasarkan nilai koefisien di dalam time treatment pada regresi tanpa menggunakan fixed effect, untuk spesifikasi mobil menunjukkan nilai sebesar 0,461, yang artinya bahwa insentif PPNBM pemerintah Indonesia terhadap penjualan mobil di Indonesia memberikan dampak peningkatan output sebesar 46,1% dibandingkan yang sebelumnya. Dan ini merupakan sebuah tingkat signifikansi yang sangat luar biasa di industri otomotif, khususnya dalam perekonomian nasional, kira-kira sebesar 5%. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena tidak ada yang sempurna di dunia ini kecuali Yang Maha Kuasa. Apabila Anda menemukan banyak kesalahan, itu murni dari saya. Apabila Anda menemukan banyak kebenaran dalam video presentasi ini, itu murni karena Allah semata. Terima kasih Anda telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan identitas saya, lengkap Muhammad Muzaki Ardiansyah, nomor induk mahasiswanya 2202311000139.